Shalom, semangat pagi. Masih melanjutkan cerita yang kemarin. Hari ini saya mau cerita tentang apa saja makanan yang saya makan di Husagama sana. Jadi waktu saya pertama kali naik ke pegunungan Husagama, saya dipersiapkan dengan satu plastik beras ukuran 5 kilo. Nah, jadi saya pikir, saya punya beras untuk saya makan di sana. Nanti kalau habis ya saya tinggal turun kota dan membelinya lagi. Itu pikiran saya mula-mula. Tapi ketika tiba di sana, saya sudah mulai lapar dan saya sudah membawa periuk untuk saya tempat memasak nasi. Jika Anda bisa melihat bagaimana saya memasak pertama kali seperti ini, jadi saya masak di satu daerah yang datar tapi tidak ada pohon. Jadi angin itu cukup kencang. Saya sudah tumpuk kayu-kayu kering, daun-daun kering. Saya bakar kertas untuk saya pancing api. Tapi api itu tidak bertahan lama dan dia langsung tertiup mati oleh angin. Saya sudah bingung, saya sudah lapar, kapan nasinya mau matang. Lalu puji Tuhan sekali. Ternyata saya lihat ada anak-anak di sana yang sementara memperhatikan saya dari jauh. Jadi saya panggil, sini. Boleh tolong saya nggak? Tolong nyalakan api. Yang lucu adalah saya yang sudah besar begini kalah sama kemampuan dari anak-anak di sana. Mereka hanya sebentar saja api itu sudah menyala. Mereka langsung tutup kelilingnya itu. Mereka lari-lari cari barang-barang yang diperlukan. Mereka tutup sana, tutup sini. Jadi supaya angin itu tidak masuk. Dan puji Tuhan saya bisa makan nasi pertama kali di atas gunung sana. Dan beras ini yang sudah jadi nasi saya bagi-bagi kepada anak-anak yang sudah membantu saya. Bahan makanan yang saya bawa dari kota tidak banyak. Karena semakin berat yang saya bawa dari kota, maka semakin menyusahkan saya dalam perjalanan untuk naik ke gunung. Saya berhasil membawa badan saja sudah syukur. Apalagi kalau mau disuruh bawa bahan makanan yang lebih banyak lagi, jadi agak susah bagi saya untuk dapat menikmati makanan yang enak dari kota. Suatu kali habis persediaan beras saya. Saya sudah berpikir, saya tidak mungkin turun kota. Karena sekali turun kota selain biaya banyak untuk angkutan umum yang strada itu, dan perjalanan juga saya berpikir berkali-kali, sanggup nggak saya nanti kalau turun mungkin masih bisa, tapi naiknya lagi saya melewati lagi pengalaman yang menyusahkan di jalan. Jadi saya berpikir, lebih baik bertahan di sini. Puji Tuhan. Tuhan kirimkan anak-anak itu datang ketok-ketok. Mem. Jadi saya dipanggil mem di sana karena saya juga mengajar anak-anak di sana. Mengajar hitung-hitung, cara membaca ya untuk tingkat-tingkat dasar ya. Jadi mereka bawa ubi bakar, kadang ubi bakar, kadang ubi manis ya. Kadang ubi bakar, kadang ubi rebus. Jadi mereka itu makanan utamanya adalah hipere, ubi jalar. Jadi di sana setiap mata memandang adalah perkebunan ubi jalar. Selain itu, makanan selanjutnya adalah labu siam. Saya baru pertama kali di sana memakan sayur dari daun labu siam. Jadi itulah sayur saya setiap hari. Kalau nggak daun labu siam, ya daun ubi jalar. Dan kalau di atas sana itu rasanya enak sekali. Saking manisnya ubi ini, saya rasa ini sangat berbeda dengan ubi yang biasa saya makan di kota. Saking manisnya, berat badan saya naik sekitar 15 kilo dalam berapa bulan. Jadi saya tiba pertama kali di Wamena dengan berat badan sekitar 53 kilo. Dan saya dalam beberapa bulan sudah sampai di timbangan sekitar 65-an kilo. Itu bukan karena saya makan beras, tapi saking banyaknya ubi yang dikirimkan oleh anak-anak dan juga masyarakat di sana. Itulah ketika kita melayani. Selalu ada burung gagak yang Tuhan berikan untuk mencukupkan kebutuhan kita. Saya sangat bersyukur pernah menikmati pengalaman seperti itu.
Baiklah, kita akan lanjutkan dengan bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 23 Januari berjudul Ia menuntut kita kepada seluruh kebenaran. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Penjelasannya, tiap-tiap hamba Allah harus dituntun oleh Roh Suci. Bukanlah manusia yang berjalan yang menentukan langkah-langkahnya. Jalan kita, walaupun mungkin berbatu-batu, ditandai bagi kita oleh Tuhan, maka di dalamnya lah kita mesti berjalan. Kristus telah mengadakan persediaan bahwa jemaatnya akan menjadi suatu badan yang diubahkan, diterangi dengan cahaya surga, memiliki kemuliaan Immanuel. Adalah maksud Allah supaya tiap-tiap orang Kristen dikelilingi dengan suasana terang dan perdamaian rohani. Tidak ada batas pada penggunaan seseorang yang mengasingkan diri dan memberikan tempat untuk pekerjaan Roh Suci dalam hatinya, lalu menghidupkan suatu kehidupan yang semata-mata berserah kepada Allah. Bagi kita dewasa ini, sebagaimana sesungguhnya kepada murid-murid yang pertama diberi milik janji Roh itu. Allah dewasa ini akan memberkati laki-laki dan perempuan dengan kuasa dari atas, sebagaimana Ia memberkati orang-orang yang pada hari Pentakosta mendengar perkataan keselamatan. Justru pada saat ini, Roh dan anugerahnya adalah bagi semua orang yang memerlukannya dan yang mau percaya sungguh-sungguh pada perkataannya. Ajarlah anak-anakmu bahwa adalah hak istimewa mereka untuk menerima baptisan Roh Suci setiap hari. Orang-orang yang berada di bawah pengaruh Roh Allah tidak akan bersifat fanatik, melainkan tenang dan teguh, bebas dari keterlaluan dalam pikiran, perkataan, atau perbuatan. Di tengah-tengah kekacauan dan doktrin-doktrin yang menyesatkan, Roh Allah akan menjadi penuntun dan perisai bagi orang-orang yang belum menolak bukti-bukti kebenaran, mendiamkan segala suara yang datangnya bukan dari Dia yang adalah kebenaran. Suatu pengaruh yang suci harus keluar ke dunia ini dari orang-orang yang disucikan oleh kebenaran. Roh Suci harus bekerja pada hati manusia, mengambil segala perkara surgawi dan menunjukkannya kepada manusia. Aplikasinya hari ini, mari kita minta pertolongan Roh Allah untuk menuntun kita kepada kebenaran yang sejati. Hari ini saya mau mengajak Anda, mari kita sama-sama membaca satu perikop dalam Alkitab ataupun satu pasal dalam Alkitab, agar dengan sering kita menggunakan waktu mendalami firman Tuhan, kita akan semakin teguh dalam kebenaran, tidak mudah digoyahkan. Mari kita terus menggunakan waktu-waktu kita juga di dalam doa. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Jika hati kita terus diarahkan kepada surga, telinga kita senantiasa mendengarkan kata-kata firman Tuhan, dan mulut kita, hati pikiran kita terus memohon kepada Tuhan untuk dikuatkan. Jangan ragu, dengan kita menggunakan waktu-waktu kita untuk berdoa, itu adalah waktu-waktu yang berharga, yang membuat Tuhan tersenyum melihat kita terus berhubungan dengan Dia. Jika ada hal yang ingin Anda sampaikan dalam permohonan doa, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut mendoakannya. Terima kasih banyak, kita akan berjumpa lagi esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.